Siapa sih yang nggak suka makan coklat? Tanaman bahan dasar coklat ini dikenal memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Aroma dan cita rasa ini jadi hal yang sangat penting dan bisa mempengaruhi nilai jual buah kakao. Apa aja sih hal yang perlu dilakukan agar aroma khas coklat kakao bisa terjaga dengan baik? Yuk simak video berikut, jangan sampai di skip ya! Halo Sobat Tani, untuk membentuk cita rasa khas coklat yang baik, Sobat Tani perlu melakukan fermentasi terhadap biji kakao. Selain itu, fermentasi kakao juga bermanfaat untuk menghasilkan biji kakao yang kering dan juga tahan terhadap jamur. Proses ini dilakukan untuk memudahkan pelepasan lendir dari permukaan kulit biji dan bisa menurunkan kadar tanin untuk mengurangi rasa pahit dan sepat. Nah, untuk memahami proses fermentasi, setidaknya ada 6 langkah yang perlu Sobat Tani ketahui. Pertama, persiapan alat dan bahan. Kedua, proses pemecahan buah. Ketiga, proses pengambilan dan pemisahan biji. Keempat, proses fermentasi. Kelima, durasi fermentasi. Dan terakhir, proses pengeringan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, siapkan alat dan bahan. Untuk bahan-bahannya, siapkan buah kakao yang sudah masak dan sehat. Biasanya berumur 5-6 bulan dari pembungaan dan memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, bijinya mudah dipisahkan dari plasenta atau empulur. Kedua, pulp mengandung banyak air. Ketiga, tekstur bijinya terasa padat jika ditekan dengan jari. Dan yang keempat, yang terpenting nih, tidak ada serangan hama dan infeksi patogen pada buah. Siapkan juga air bersih untuk proses fermentasi. Sobat Tani juga bisa menambahkan inokulum tambahan dan sejenis untuk mempercepat proses fermentasi. Untuk alat, siapkan wadah bisa berupa keranjang, ember, karung plastik atau terpal. Lalu siapkan karung goni, daun pisang, timbangan besar, kayu balok sebagai alat pemecah buah, dan kotak fermentasi dan pengaduk kayu. Nah, untuk kotak fermentasi ini biasanya terbuat dari kayu atau papan yang dilengkapi dengan lubang-lubang aerasi di dasar kotak. Ukuran panjangnya 40 cm, lebar 40 cm, dan tingginya 50 cm, dengan kapasitas kurang lebih 50 kg biji kakao segar. Untuk fermentasi skala besar, antara 300 sampai 400 kilo biji kakao segar. Biasanya menggunakan kotak dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 40 cm. Setelah alat dan bahan tersedia, lakukan proses pemecahan buah. Proses ini dilakukan untuk mengeluarkan biji kakao segar yang siap difermentasi dari kulit buah dan plasentanya. Saat memecah buah, Sobat Tani diharapkan agar berhati-hati. Jangan sampai merusak biji kakao dan penting pula untuk memastikan biji kakao tetap bersih. Nah, pemecahan biji kakao ini bisa dilakukan dengan memukul buah kakao menggunakan balok kayu. Pemecahan kakao dengan menggunakan pisau atau benda tajam lainnya hanya boleh dilakukan bagi yang sudah berpengalaman ya. Setelah itu, lakukan proses pengambilan dan pemisahan biji. Caranya, pisahkan biji kakao yang segar dengan kulit biji, kulit ari, plasenta, dan kotoran yang melekat dan tempatkan di wadah yang berbeda. Pisahkan juga biji kakao berdasarkan kualitasnya, yaitu pertama, biji sehat dan segar. Yang kedua, biji sehat tapi rusak. Yang ketiga, biji busuk. Dan yang keempat, biji terserang hama atau disebut biji inferior. Nantinya, biji-biji yang rusak ini akan dijemur sebagai biji asalan. Biji asalan ini biasanya tetap bisa dijual di pasaran, tetapi dengan harga dan kualitas yang lebih rendah. Untuk biji sehat atau biji superior, bisa dilakukan penimbangan untuk mengetahui beratnya sebelum difermentasi. Umumnya, proses pengambilan biji ini dilakukan dengan tangan. Tapi perlu diingat, penting bagi Sobat Tani untuk selalu menjaga kebersihan tangan sebelum proses pengambilan biji untuk menghindari kontaminan. Setelah biji dipisahkan, kita akan masuk ke proses yang ditunggu-tunggu, yaitu proses fermentasi. Khususnya proses fermentasi ini di dalam kotak yang paling umum dilakukan di Asia Tenggara. Gimana nih prosesnya? Nah,
Setelah kotak siap, masukkan biji kakao segar ke dalam kotak fermentasi dengan tinggi volume maksimal 40-50 cm. Proses fermentasi ini bisa menggunakan bantuan mikroorganisme alami untuk mempercepat proses dan menambah aroma dan cita rasa khas coklat. Dosisnya cukup 40-50 ml saja untuk 40-50 kilo. Setelah itu, tutup biji dengan daun pisang dan tutup kembali dengan karung goni untuk mempertahankan panas. Selanjutnya, lakukan proses pengadukan dan pembalikan kakao. Lakukan proses ini secara merata dengan pengaduk kayu. Pengadukan dilakukan setiap 2 hari sekali selama 4-6 hari. Dengan begitu, pengadukan bisa dilakukan di hari ketiga dan kelima. Di hari ke-6, biji dikeluarkan dari kotak wadah fermentasi untuk proses selanjutnya. Selain pengadukan, penting bagi sobat tani untuk melakukan pengecekan suhu setiap 6 jam sekali. Pertahankan suhu pada 45-48 derajat Celcius. Kalau suhu ini belum tercapai, aduk dan balik biji kakao lagi setiap 4-6 jam sekali dengan menambah daun pisang pada alas tumpukan biji. Hindari pengadukan setiap hari pada fermentasi menggunakan kotak kecil, karena akan menyebabkan overaerasi dan bisa menyebabkan kegagalan pada proses fermentasi. Proses fermentasi ini berlangsung selama 4-5 hari untuk menghasilkan biji kakao yang terfermentasi dengan optimal. Setelah 5 hari, proses fermentasi dinyatakan selesai jika pertama, saat dibelah 80-100% biji berwarna coklat atau merah tua dengan sedikit warna ungu. Kedua, biji tampak agak kering dan bertekstur lemah. Ketiga, biji berbau asam cuka dan pulp atau lendir mudah dilepaskan. Keempat, terdapat cairan ungu kecoklatan, warna merah kecoklatan di sisi luar keping biji, lalu keping biji menjadi lebih cerah di bagian tengah dan lingkar warna coklat di bagian pinggir. Kelima, saat dicoba rasa sepat sudah tidak dominan. Keenam, presentase biji yang tidak terfermentasi sempurna hanya kurang dari 20%. Yang terakhir, proses pengeringan biji kakao. Proses ini berperan untuk mengurangi rasa sepat dan pahit dengan mengurangi kadar air biji dari 60% menjadi 7-8% saja. Lama waktu pengeringan yang ideal adalah kurang lebih 4 hari. Untuk teknik pengeringan dengan proses penjemuran, sobat tani bisa menggunakan terpal plastik, tikar, sesek bambu, atau lantai semen dengan tebal lapisan 5 cm. Ini sekitar 2-3 lapis biji. Durasi penjemurannya sekitar 7-8 jam per hari dengan cuaca panas cerah. Sobat tani juga perlu membalik hamparan biji setiap 1-2 jam. Lama penjemuran bisa berkisar 7-9 hari maksimal, tergantung kondisi cuaca dan lingkungan. Untuk hasil kakao yang optimal, jaga volume biji kakao sebanyak 15 kg per meter persegi lantai jemur dan dikeringkan maksimal 7 hari pada cuaca cerah. Nah, sobat tani, penting untuk terus menjaga kebersihan kakao ya, dengan memisahkan biji sehat dengan yang cacat, membuang serpihan kulit buah, plasenta, dan benda asing saat proses penjemuran. Udah kan prosesnya? Nah, agar hasil semakin ideal, berikut ini ada tips dan trik agar fermentasinya berhasil. Pertama, penting bagi sobat tani untuk memilih buah yang masak dan sehat. Untuk buah kakao yang sudah dipanen di awal dan kondisinya sehat, sebaiknya dilakukan pemeraman terlebih dulu agar tingkat kemasakannya merata. Kedua, penting juga bagi sobat tani untuk menjaga kebersihan wadah agar tidak terkontaminasi dengan zat-zat lain. Selain itu, penting juga untuk melakukan pemantauan suhu selama proses fermentasi dengan durasi fermentasi yang tepat. Dan yang terakhir, perhatikan volume biji pada proses fermentasi. Biji yang terlalu sedikit dan terlalu banyak dapat menghambat proses fermentasi yang ideal. Sampai bertemu di video selanjutnya. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel EduFarmers. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau sobat tani ingin tahu informasi mengenai pertanian lebih lengkap, jangan lupa kunjungi website kita, linknya ada di bawah ya. Sampai jumpa!